saat ini Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami sanjung, kami agungkan Yesus. Sikara baba baba ya shendere ya rabakaya rabaya shakara ya rababa baba 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 sikara rabaya shakara Satukan hati kami, satukan roh kami dengan Roh Kudus-Mu. Sikara bala 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 shekere na 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 na. Ya ra ba 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 ba. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu, kami bersyukur, Engkau baik Tuhan, Engkau mulia.
Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria saat ini mau menyampaikan isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Di penghujung akhir zaman ini kita lebih lagi kuat di dalam roh dan kita menyala-nyala antusias selalu dengan perkara-perkara rohani. Karena Tuhan kita adalah Allah yang roh adanya dan kita juga manusia roh. Dan kita terhubung dengan Tuhan senantiasa dalam pujian, penyembahan, doa, dan juga firman Tuhan. Ya saudara, tadi kita bersama teman-teman sudah berkumpul, berdoa, memuji, menyembah. Kita undang hadirat Tuhan. Kita percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Saudara, Tuhan tidak minta banyak, saudara ya. 2-3 orang berkumpul, Tuhan sudah hadir. Ya, apalagi kita lebih dari itu ya, kita mengundang hadirat Tuhan dengan korporat bersama-sama lebih kuat lagi. Ada saatnya kita sendiri di dalam ruang doa kita, dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan, seperti Tuhan Yesus pun ada saatnya dia menyendiri untuk berdoa kepada Bapaknya. Jadi puji nama Tuhan, saudara, saya percaya teruslah setia dan tekun di dalam mencari wajah Tuhan, jangan jemu-jemu, jangan bosan, jangan berpikir negatif, doa-doa percuma, Tuhan gak dengar. Jangan terucap sedikit pun kata-kata seperti itu ya. Jadi skip aja yang negatif-negatif atau pikiran negatif kita buang. Isi firman, ucapan yang negatif jangan sampai terucap di mulut kita. Kita percaya setiap doa ada jawaban ya. Setiap permasalahan ada solusinya. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberi kekuatan, kemenangan. Bukan hanya kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan, tetapi ada kemenangan, ada terobosan, ada pembalikan keadaan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan buka. Ya saudara, kemarin saya anak saya punya teman ya, dia buka perusahaan baru ya. Dan kebetulan saya selama 1-2 bulan ini nggak ambil pelayanan ke gereja-gereja karena saya juga lagi sibuk dalam mengurus cucu yang baru lahir ya. Nah saudara, pas waktu ada tepat waktunya, Mami bisa nggak ini temen aku lagi mau pembukaan tapi gerejanya besar, nggak ada yang datang katanya. Maksudnya kalau ada acara apa susah dipanggilnya gereja besar ya. Saya bilang biasanya ada komsel ya atau apa. Ya udah deh, Mami bisa. Mami juga pernah kok doain usaha-usaha yang baru dirintis atau baru dibangun berdiri ya saudara. Nah disitulah saya datang bersama anak mantu ya, juga mantu main musik, saya pujian dan firman saudara ya. Nah disitulah saya melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan ya. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, saudara bisa lihat YouTube sebelumnya ya. Itu tiba-tiba lampu bisa mati hidup gitu. Terus saya bilang udah jangan dihiraukan, saya bilang gitu ya. Nah setelah firman Tuhan, pengurapan tempat itu ruko 4 lantai, kita naik ya, pengurapan tempat, naik urapin dengan minyak urapan tempatnya biar usaha ini semakin diperlebar, semakin diperluas ya, usaha ini berkembang, Tuhan hadir di perusahaan ini gitu ya. Dan pada waktu naik ke lantai 2-3 tuh Roh Kudus tuntun saya untuk doa peperangan ya. Dalam nama Yesus semua kuasa-kuasa kegelapan, roh jatuh, iblis yang ada di tempat ini kami usir, kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya doa gitu, itu kayak Roh Kudus nuntun ya. Padahal saya nggak berpikir untuk doa peperangan dengan roh-roh jahat ya. Di situ saya merasakan merinding ya. Dan juga ownernya
Pak Arif ini bilang, iya aku kayaknya merinding gitu loh. Ya di lantai 2, 3 itu ternyata katanya ini bekas dulu orang-orang jual-jual sembayangan gitu ya. Ya puji Tuhan harus dibersihkan. Selama kita sewa tempat itu, ya itu tempat jadi milik kita. Selama kita sewa, kita urapi, kita kuduskan. Biarlah Tuhan hadir. Tempat ini juga bisa menjadi tempat doa. Saya bilang gitu ya. Nah kemudian setelah kami pulang, anak saya bilang, Mami tahu nggak? Itu teman aku itu semenjak awal COVID aja nggak punya apa-apa loh Mami, nggak ada kerjaan ya, ikut nebeng mertua sama orang tua, naik motor doang gitu. Oh ya kok bisa? Saya bilang, iya istrinya sekarang kerja di Telkomsel dengan gaji yang lumayan puluhan juta. Dan suaminya ikut anak saya Nuskin ya, puji nama Tuhan berkembang ya. Jadi saudara saya melihat juga ada banyak orang yang dalam keadaan terpuruk, PHK, lagi seret uang, kesulitan ekonomi. Di satu sisi saya melihat lagi ada orang yang lagi naik daun, lagi diberkati, lagi ada mujizat ya. Jadi saya sempat ngobrol sama ownernya, oh saya bisa menangkap hatinya ya. Dengan buka usaha ini dia bisa memanggil teman-teman, saudara atau karyawan-karyawan untuk bisa sama-sama mereka punya pekerjaan ya, penghasilan ya, tujuannya mulia ya. Padahal untuk diri sendiri mah udah cukup, nggak kurang-kurang ya saudara. Tapi dia melihat orang-orang sekeliling yang mungkin belum ada kerjaan, belum ada pemasukan atau apa, ikut direkrut untuk bekerja sama ya. Jadi disitulah kita bisa diberkati Tuhan untuk menjadi satu berkat ya bagi banyak orang. Ya, jadi kita harus mempunyai hati yang luas seperti hati Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati kita tuh berlimpah-limpah dengan berkat yang besar karena ada tujuan ilahi, tujuannya Tuhan. Ya, jadi saya percaya disitulah kita pada akhir zaman ini harus bisa menangkap hati Tuhan. Tuhan, aku rindu diberkati. Ya, aku rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan akan perluas, Tuhan akan buka jalan ya. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, saya bacakan ya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Jadi saudara, ada saat waktunya bangsa-bangsa akan masuk dalam kegelapan. Mungkin ada masa peperangan, mungkin ada masa kesusahan besar, ada masa di mana kesulitan ekonomi ya, kelaparan, kekeringan akan melanda dunia. Bukan saat ini aja akan terjadi, tapi saat dulu aja daripada zaman dahulu aja sudah mengalami ya, seperti Yusuf zaman dahulu ya, di mana bangsa Mesir ada kelimpahan, tapi bangsa sekeliling Mesir itu ada kekurangan ya, kelaparan memenuhi seluruh bumi. Nah, saat ini pun kita akan menuju seperti itu. Tetapi kita dibedakan ya, seperti Wahyu bilang, biarlah yang punya minyak dan anggur jangan dirusakkan. Jadi kita yang penuh minyak, urapan Roh Kudus, penuh dengan anggur sukacita Tuhan, kita akan diluputkan, akan dibedakan seperti pada waktu di Goshen ya, di mana bangsa Israel dipelihara di tanah Goshen yang disediakan subur ya saudara. Dan kita pun jangan takut, jangan khawatir. Kenapa kita takut, kita khawatir akan masa depan, akan keadaan sekarang di mana dalam keadaan kekeringan, seret, kok dagangan sepi ya, kok sakit penyakit datang ya karena stres, dan juga banyak hal kok aku jadi tereliminasi, ter-PHK dalam perusahaan. Hati-hati saudara, mungkin ada proses Tuhan, mungkin ada didikan Tuhan, tapi ayo maju lagi, berubah, bertobat sungguh-sungguh. Mungkin ada hati karakter kita yang masih belum baik, mungkin masih ada kesombongan, masih egois, masih mementingkan diri sendiri, mungkin semua untuk aku. Nah, makanya saudara, Tuhan sedang didik ya. Tapi itu jangan lama-lama, yang penting kita bertobat, berjuang lagi. Kalau saya suka nasihatin orang, ayo kamu gak sendiri, ayo sama saya berjuang. Baik di alam roh lewat doa, baik di alam jasmani bekerja. Ya pintu-pintu pasti terbuka, gak mungkin enggak. Karena kita ini ada terang. Terang Kristus ada pada kita. Bangkitlah dan jadilah terang, sebab terang sudah datang. Kemuliaan Tuhan sudah turun atasmu, atas saya.
Dan sesungguhnya kegelapan akan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan ada terbit ya. Kita ada satu terbit terang baru. Tiba-tiba ada jadi orang kaya baru. Tiba-tiba ada orang yang diberkati melimpah-limpah. Tiba-tiba ada orang mendapatkan job-job yang ajaib ya. Jujur ya, secara manusia saya juga masih berpikir, Tuhan, saya juga pengen punya usaha lain lagi. Apa ya Tuhan? Supaya bisa memberkati keluarga, memberkati saudara-saudara, memberkati orang yang susah, memberkati orang-orang dalam pelayanan, penginjilan. Apalagi nih Tuhan, usaha apalagi nih Tuhan. Saya kadang masih mikir ya. Nah terus pernah nih dulu ya ada teman saya bilang gini, Maria, kamu ini buka usaha. Waktu itu aku buka toko kue ya. Kamu buka usaha. Kamu kalau usaha serius gitu ya. Kalau pelayanan aja ya. Salah satu kamu pilih, nggak usah dua-duanya. Saya mikir, teman saya bilang gitu, saya hanya nangis berdoa di hadapan Tuhan. Aku percaya pelayanan ini akan terus kau bawa maju, karena ini pelayananmu. Dan usaha pekerjaan saya juga Tuhan bawa naik, Tuhan bawa maju. Saya bilang gitu ya. Karena saya pikir juga dari dulu, dari usaha pekerjaan saya mendanai pelayanan, penginjilan gitu. Jadi harus kedua ini harus berjalan. Tetapi memang ada orang-orang yang dikhususkan Tuhan pelayanan aja, untuk bisnis aja, memang ada seperti itu. Tapi saya minta sama Tuhan beda gitu ya. Nah disitulah Tuhan bawa naik ya. Bahkan saat ini juga Tuhan, ini pelayanan sudah besar, sudah luas gitu ya. Dimanapun saya bisa jadi berkat, bisa menasehati, mendoakan. Tapi Tuhan, aku juga minta nih usaha apa, bukakan Tuhan rencanamu. Karena saya juga melihat teman-teman sekitar ya yang susah kerjaannya, yang seret-seret bisnisnya atau gimana. Ya kita mau menolong, mungkin saya buka usaha apa, nanti dia pegang. Usaha apa, dia nanti yang pegang gitu ya, bisa memberkati banyak orang. Disitulah saudara ya, kita menjadi berkat lah bagi banyak orang, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Kita lanjut lagi, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja pada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran. Tuh saudara, akan terjadi keajaiban, membuat kita terheran-heran. Apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, belum pernah kita dengar, telinga belum pernah timbul dalam hati kita. Tuhan sediakan, Tuhan berikan kuncinya bagi kita yang mengasihi Tuhan. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan juga kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apa boleh lakukan dengan sungguh-sungguh? Saudara, saya juga seringkali Tuhan menegur di hati, ayo lebih dalam, ayo lebih sungguh-sungguh, ayo cari Tuhan lebih lagi. Ya, supaya kita bisa mendengar suaranya, kita melihat arahan tuntunannya, dan kita bisa berjalan bersama Tuhan sampai pintu-pintu itu dibukakan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan, keinginan, niat hati, cita-cita, kita taruh di tangan Tuhan yang berkuasa. Maka kita akan dibuat oleh Tuhan terheran-heran, dan kita akan berseri-seri, dan engkau akan tercengang-cengang dan berbesar hati. Wow, ada sukacita, ada hati yang besar karena Tuhan yang membuat semuanya itu. Karena kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Puji Tuhan. Dan sejumlah unta akan menutupi daerahmu, dan unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba dan akan membawa emas kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Jadi pada akhir zaman ini kita jangan takut kegoncangan sebesar apapun. Kita telah kokoh berdiri di atas batu karang kita yang teguh, yaitu Yesus. Kita pegang erat Tuhan. Kita pegang erat Dia. Jangan pernah lepaskan apapun saudara pernah mengalami masa sulit. Dan saya juga sudah berjalan dan menang lewat berbagai masalah-masalah kehidupan. Dan kita bisa menguatkan. Dan kita bisa lebih lagi memberikan kesaksian dan memberikan firman. Ya, puji nama Tuhan. Saya juga kemarin ada ketemu sama satu orang teman udah lama ya, di rumah duka. Nah, di rumah duka itu ketemulah subscriber lama gitu ya. Ada yang baru-baru juga. Oh, ini yang namanya Bu Maria. Iya, saya sendiri, saya bilang gitu. Oh, Bu Maria apa benar?
Bu Maria bisa menarik uang dari alam roh katanya gitu. Hah? Maksudnya gimana Bu? Menarik uang dari alam roh? Katanya Bu Maria udah dapat 1 miliar. Saya bilang, masa sih enggak begitu. Saya bilang gitu, saya bukan menarik uang dari alam roh. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Ya dari dalam nama Yesus, dari utara, barat, timur, selatan, mengalir berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan gak hanya uang, berkat kesehatan, ya, berkat sukacita, ya, berkat karakter hati yang berubah, bertobat, sampai ekonomi, keuangan kita juga doakan. Bukan berarti kita doa narik uang dari surga, dari alam roh lah ya, katanya dari alam roh sampai ke bumi gitu ya. Enggak ya, maksudnya nanti Tuhan bukakan jalannya, Tuhan bukakan caranya ya. Dan Tuhan juga menggerakkan orang untuk memberi menabur. Ya itu Tuhan yang mengerjakan. Saya sendiri juga nggak mungkin bisa begitu. Kalau gitu enak dong saudara ya. Kita ambil uang dari alam roh sampai ke alam jasmani ya saudara ya. Jadi pada intinya gini loh. Kita memang berdoa, kita memang peperangan. Ini di langit kedua ini ada kuasa-kuasa kegelapan yang menutupi. Tetapi bagaimana doa itu berkuasa, bagaimana kita mendapat urapan untuk kuasa mengambil semua berkat yang tertahan di alam roh oleh iblis, ya. Kita harus hidup benar, hidup kudus, kita harus bertobat sungguh-sungguh, punya karakter yang baik, dan juga berkat yang dari Tuhan itu bukan untuk diri kita sendiri. Setelah kita cukup, kita bisa memberi sama yang lain. Itu ya yang Tuhan berkenan. Jadi kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Kita ini dipercaya oleh Tuhan. Ya, masalahnya kita sudah dipercaya belum oleh Tuhan? Masalahnya kita udah peka belum sama Tuhan? Masalahnya kita masih gelap nih. Gimana nih? Ya, kita berdoa sungguh-sungguh sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa semuanya itu akan kegoncangan yang di depan kita akan membawa berkat-berkat yang ajaib ya. Jadi kita harus seimbang, gak hanya kita khotbah tentang masalah, penderitaan ya, proses Tuhan, enggak juga. Ada keseimbangan. Saatnya kita dipromosi Tuhan, saatnya kita diberkati Tuhan, ya, saatnya kita untuk menjadi kaya ya. Kayak Kayak Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Ishak semakin lama semakin kaya, kian lama kian kaya, bertambah lama bertambah kaya. Tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Lihat saudara, ya. Ishak pun membuka sumur-sumur yang pernah ditutup oleh bangsa-bangsa lain, musuh-musuhnya. Dibuka lagi, maka sumur itu membuah buah. Dibuka lagi, maka sumur-sumur itu membuah buah. Jadi saudara nggak hanya punya satu usaha atau pekerjaan ya. Kalau memang Tuhan percayakan bisa buka usaha lain. Saya ini sebentar lagi akan launching usaha baru juga ya. Ayo berjalan aja. Kalau memang ini Tuhan yang berkehendak, maka semuanya akan Tuhan perluas, Tuhan perbanyak, Tuhan berkati. Ya, saya juga punya impian untuk bisa jadi berkat. Oh, gimana kita buka usaha ini lagi? Ayo buka usaha lagi yang lain. Jangan putus asa ya saudara. Kita percaya bahwa tudung berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti kita nggak bersusah payah atau nggak bekerja. Enggak. Ya kita tetap bekerja, lakukan bagian kita, tetap rajin, tetap bekerja, tetap minta hikmat Tuhan untuk mengelola dengan baik semuanya ini. Sehingga Tuhan percayakan hati, pikiran, mulut sama ya. Enggak mulut bohong, hati kamu bohong nih, nah kamu nipu nih, kamu nggak bener nih. Itu masih ada penuduhan di diri itu nggak baik ya, itu belum sinkron. Jadi roh, jiwa, tubuh kita sinkron. Pikiran, hati, ucapan kita juga benar, tulus, jujur, apa adanya, ya. Sehingga kita nggak didakwa iblis, ya. Sehingga nggak buka celah. Seringkali orang doanya nggak berkuasa. Buka ini gagal. Karena iblis tahu ada dosa yang tersembunyi. Ada hal yang belum dibereskan, ada hal yang belum diakui, ada banyak hal dosa yang belum ditinggalkan, ada banyak kain-kain kotor yang dikenakan, belum ditanggalkan pakai pakaian putih kemuliaan. Jadi saudara, ayo Tuhan ingatkan saya juga pada akhir zaman ini. Tuhan rindu sekali memberkati anak-anaknya. Tuhan rindu sekali untuk membuka pintu-pintu
apapun, pintu pelayanan, pintu pemulihan, pintu kesembuhan, pintu mujizat, pintu keuangan, semua Tuhan rindu memberkati anak-anaknya. Yang menjadi masalahnya, wadah kita besar atau kecil ya. Kita kecil ya, dapatnya sedikit. Kalau kita perluas lagi kapasitas hidup kita, roh kita, karakter kita, semuanya diperluas, hati kita juga diperluas, maka Tuhan akan berkati berlimpah karena wadahnya diperlebar. Pernah suatu kali ya, waktu saya doa nih di ruko bareng teman-teman ya. Cimaria, aku lihat Cimaria bawa tampaknya gede banget gitu ya. Wow, gede banget. Wah, apa nih artinya gitu kan? Ternyata saudara, berkat Tuhan itu mengalir pada saat wadah kita udah besar. Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar, saudara ya. Benar, saudara, diperluas lagi pelayanan, diperluas lagi hikmat pemikiran kita ya. Dan juga ada teman-teman waktu itu karunia nubuatan dan penglihatan bersaut-sautan ya saudara. Ikan-ikan besar, ikan-ikan banyak sekali, ikan-ikan berbicara dengan jiwa itu, dengan jiwa-jiwa. Kita tangkap jiwa-jiwa, kita bawa kepada Kristus. Seringkali juga diingatkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, doa selalu ya untuk keluargamu yang belum percaya Yesus, untuk anakmu, suamimu, maupun keluarga, tetangga, rekan-rekan bisnis, apa di kantor. Doakan mereka, doakan dulu mereka. Baru nanti ada waktunya Tuhan dipertemukan, kita bisa sharing, kita bisa kesaksian, tiba-tiba Tuhan jamah ya. Ayo ya saudara, akhir zaman ini jiwa-jiwa itu menanti kita. Ya, bukan kita lagi mencari jiwa-jiwa, tapi jiwa-jiwa itu yang menanti kita, menunggu kabar baik yang kita beritakan. Bahkan juga kita bisa memberi, menabur, ya, membagi. Ada orang bilang, Bu Maria, jangan sering bagi-bagi sembako, nanti motivasi salah. Saya bilang jangan berpikir negatif, mereka butuh, ya. Mereka butuh, mereka perlu makan, mereka lagi kekurangan, mereka lagi miskin, saya bilang gitu. Kita bawa gak hanya doain lagi, harus kita juga memberi mereka makan, supaya yang lapar, mereka bisa kenyang. Dengan itu mereka bisa mendengar firman Tuhan, ya saudara. Mungkin gak apa-apa pertama, ada pembagian sembako nih, mereka yang belum mengenal Kristus datang. Tapi pada intinya kita harus sebarkan Injil, beritakan kabar baik. Mereka akan hidup kekal, tidak hanya mengalami kematian jasmani, tapi mengalami kehidupan setelah kematian. Itu yang terpenting, saudara. Jadi puji nama Tuhan, saya bersyukur bagi saudara yang sampai hari ini ya terus tetap berdoa, setia tekun. Saya juga himbau ya, baik di teman-teman saya, bahkan diri saya sendiri. Ya, untuk buka di rumah-rumah doa, komitmen, konsisten, tiap hari apa, tiap jam berapa, konsisten aja. Aku nih pasukan Tuhan, pasukan pendoa agape dan penuai ya. Jadi kita buka YouTube Pas Agape itu pasukan akhir zaman sebagai penuai dan pendoa. Kita harus berdoa, mendekat di hati Tuhan, lekat sama Tuhan. Dan kita juga bisa menuai jiwa-jiwa sesuai hati Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih juga teman-teman semuanya yang terus kita terhubung dari roh ke roh. Semua subscriber dari YouTube Pas Agape, kita berdoa bersama menjadi pasukan Tuhan yang kuat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba saat ini berdoa Tuhan untuk semua yang menonton YouTube Pas Agape Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Punya kapasitas yang besar dipercaya oleh Tuhan, sehingga berkat-berkat rohani, berkat-berkat firman, berkat-berkat sampai jasmani, ekonomi, keuangan berlimpah-limpah. Tidak lagi kekurangan, tidak lagi miskin, tidak lagi tangan di bawah, tapi saatnya tangan di atas, saatnya memberi, menabur, saatnya terus bekerja bersama Roh Kudus. Kau alirkan kemana kau mau Tuhan, hati raja-raja seperti batang air di tanganmu. Kau alirkan kemanapun kau mau ya Bapa. Dan hidup kami seperti itu menjadi raja-raja di bumi ini, menjadi terang, dan terang itu sudah datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima mujizat anugerah, pintu-pintu yang tertutup saat ini terbuka di dalam nama Yesus. Semua usaha-usaha, pelayanan-pelayanan yang mengarah pada jiwa-jiwa dibuka Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa untuk kami layani, untuk kami saksikan. Dimanapun kami berada, boleh disenangi orang, disukai orang. Maka Tuhan menambahkan dengan jiwa-jiwa yang bertobat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena rohmu menyala-nyala